Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dinamika antroposfer, materi kelas 10 yang pastinya bermanfaat. Ayo, tak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Oke teman-teman, yang akan kita pelajari dalam materi ini yang pertama pengertian antroposfer, aspek-aspek kependudukan, pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, dan permasalahan yang dihadapi penduduk. Oke teman-teman, mari kita membahas materi yang pertama tentang pengertian antroposfer. Oke teman-teman, antroposfer berasal dari kata antropos yang artinya manusia dan sfer yang artinya lapisan. Jadi antroposfer dapat diartikan sebagai lapisan yang menjadi tempat hidup bagi manusia. Antroposfer adalah salah satu bidang kajian dalam ilmu geografi yang membahas tentang pergerakan atau dinamika manusia dan permasalahan di dalamnya. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap kondisi biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Jadi teman-teman pasti sudah tahu mengenai biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Antroposfer membahas tentang dinamika manusia dan permasalahan di dalamnya, seperti sumber data penduduk, kualitas penduduk, dan lain sebagainya yang menjadi acuan dalam antroposfer tersebut. Baik teman-teman, kita masuk ke materi tentang aspek-aspek kependudukan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari 3 hal penting, yaitu komposisi penduduk, kepadatan penduduk, dan persebaran penduduk. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu komposisi penduduk. Dalam ilmu geografi, komposisi penduduk dianggap sebagai sebuah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya berdasarkan demografinya seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam studi ilmu geografi, komposisi penduduk diterapkan untuk menganalisis gambaran umum mengenai penduduk di suatu daerah berdasarkan sejumlah kategori. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan yang paling umum digunakan karena merupakan karakteristik dasar untuk setiap golongan demografi serta digunakan dalam berbagai analisis kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Komposisi penduduk digambarkan dalam 3 jenis piramida, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif. Oke teman-teman, mari kita membahas piramida penduduk yang pertama, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Hal ini berarti angka kelahirannya tinggi dan tingkat kematian bayinya rendah. Piramida ini biasanya dijumpai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Mesir, Nigeria, India, dan Brazil. Piramida penduduk berikutnya yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida stasioner memiliki bentuk seperti granat atau sarang tavern. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Umumnya, ini disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah, sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Negara dengan piramida stasioner memiliki pertumbuhan yang sangat lambat. Piramida ini biasanya ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Oke teman-teman, mari kita membahas piramida penduduk yang terakhir, yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan. Piramida konstruktif terjadi akibat angka kelahiran menurun dengan cepat dan tingkat kematian rendah. Piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk usia dewasa cukup banyak dibandingkan jumlah penduduk muda. Banyak negara maju yang memiliki bentuk piramida seperti ini, misalnya Swedia, Jerman, dan Jepang. Piramida ini juga bisa mengindikasikan bahwa angka harapan hidup yang tinggi sebab penduduk usia tuanya banyak. Namun, piramida ini juga mengkhawatirkan karena berpotensi membuat usia muda atau produktif menanggung beban yang lebih. Begitu pula soal keberlanjutan.
Dengan angka kelahiran rendah, populasi penduduk di masa depan bisa berkurang dan mengganggu kehidupan ekonomi serta sosial. Beberapa negara dengan piramida konstruktif berusaha mengatasi masalah ini dengan mendorong penduduknya untuk berkeluarga dan memiliki anak, serta memberi berbagai fasilitas yang mendorong penduduknya mau memiliki anak. Materi berikutnya berkaitan dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan atau luas wilayah. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisiografis, yang kedua, faktor kebudayaan, dan yang ketiga, faktor psikologis. Faktor fisiografis berkaitan dengan bentang alam seperti perairan, lahan, relief, dan iklim. Faktor kebudayaan berhubungan dengan kebudayaan, misalnya pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan tempat kelahiran. Sedangkan faktor psikologis berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berpengaruh terhadap cara berpikir atau mentalitas penduduk. Oke, kita masuk ke aspek kependudukan berikutnya, yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor fisik, iklim, vegetasi tanah, kebencanaan, sumber daya alam, komunikasi, politis, serta ekonomi. Terdapat dua jenis persebaran penduduk, yaitu persebaran penduduk geografis dan persebaran penduduk administratif. Persebaran penduduk geografis dilihat berdasarkan batas-batas atau kenampakan alam, seperti sungai dan pantai. Sedangkan persebaran penduduk administratif adalah persebaran yang dilihat berdasarkan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh suatu negara. Oke teman-teman, kalau tadi kita mempelajari tentang persebaran penduduk, sekarang kita mempelajari tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor alam yang menjadi penambah jumlah penduduk adalah kelahiran, sedangkan yang menjadi pengurangan jumlah penduduk ialah kematian. Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk ialah migrasi. Materi berikutnya tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Gejala mobilitas penduduk merupakan gejala alamiah yang terjadi sebagai respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Beberapa faktor mobilitas penduduk adalah desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, bencana alam, dan alasan sosial lainnya. Terdapat dua jenis mobilitas penduduk, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial atau golongan, sebagai contoh, perubahan dari pangkat rendah ke pangkat yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk secara spasial dari suatu tempat ke tempat lain. Perpindahan penduduk yang terjadi dalam hal ini adalah perpindahan fisik, bukan perpindahan status sosial. Mobilitas horizontal identik dengan migrasi. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang permasalahan penduduk. Ada tiga isu utama yang menjadi masalah dan sering dihadapi oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, jumlah penduduk yang terlalu banyak atau overpopulation, sehingga tidak sebanding dengan daya dukung wilayahnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk terlalu tinggi yang berdampak pada kualitas penduduk dan ketersediaan lapangan kerja. Yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Teman-teman yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih.